Shalom. Selamat memasuki hari pertama di tahun yang baru yang luar biasa ini. Yang kemarin kita masih bayangkan nih, bagaimana 2021 nanti ya? Apa yang terjadi di 2020? Sudah di 2021 ini. Puji Tuhan, tahun yang di film-film abad 21. Ini sudah persis ini abadnya. Ya, 2021 ini. Ya, begitu banyak kejadian, begitu banyak peristiwa dunia yang digambarkan oleh manusia dan memang betul sudah terjadi. Seperti pandemik ini, suatu peristiwa yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terbayangkan bahwa dunia bisa berubah sedemikian cepat hanya dalam tempo 1 tahun, nggak sampai 1 tahun. Hanya dalam waktu bulan Februari akhir memasuki Maret, dunia berubah. Segala sesuatunya menjadi tidak sama lagi dengan tahun-tahun yang lalu. Sebab itu kita terus semakin melekat erat di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab hanya satu yang tidak pernah berubah. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dunia boleh berubah, bergoncang, bergoyang dengan segala kondisinya, dengan segala musim-musim, kejadian-kejadian. Tetapi hanya Tuhan Yesuslah yang membuat kita tetap teguh, tetap yakin. Karena pertolongannya tidak pernah berubah atas kita. Janji kasih setianya itulah kekuatan kita, pengharapan dan penghiburan kita. Sehingga kita pun percaya kiri kanan kita boleh bergoncang, tetapi kita tetap teguh oleh iman. Sebab keselamatan, perlindungan kita datangnya daripada Allah yang maha besar. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mengapa kita perlu memulai hari pertama di tahun yang baru ini dengan ibadah? Berbicara tentang kesulungan. Yang sulung berarti yang pertama-tama. Yang pertama lahir. Yang pertama diciptakan adalah Adam dan Hawa. Sebab itu Adam dan Hawa sebagai pokok kehidupan manusia yang tidak bisa dipungkiri. Buktinya warisan Adam dan Hawa adalah dosa. Manusia jatuh dalam dosa karena warisan Adam dan Hawa. Ini bukti bahwa yang pertama-tama, yang pada mulanya, yang awal itu harus sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Harus melibatkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Harus starting pointnya from Jesus. And God lead us. Harus dimulai dengan Tuhan Yesus dan Allah yang akan meneruskan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Walaupun sepanjang malam mungkin kita merasa lelah, sebab itu kita bersyukur untuk keluarga jemaat yang boleh tetap hadir pagi hari ini ya. Tadi malam kita cukup lama juga, baik. Ya, ini ada masukan betul. Rupanya kalau bakar-bakar ini habis waktu. Waktunya terlalu lama. Dan juga teman saudara-saudara keluarga kita yang bagian bakar ini makannya belakangan. Kita yang sudah makan enak, mereka kena hangus, kena asap, baru makan belakangan. Jadi rasanya kurang, kebersamaan itu harus dinikmati bersama-sama. Jadi ini sebuah, artinya tadi malam cukup lelah, banyak hal yang kita lakukan. Karena setelah itu kita rapikan kan semuanya, venti bakar habis semua, tidak ada tersisa. Jadi betul, opa baru pulang hampir 11:30. Ya, jadi menemani ya karena nunggu venti menyelesaikan. Jadi puji Tuhan. Tapi inilah Tuhan kita. Kita tetap dalam keadaan baik saja. Tidak lelah, tidak rasa ngantuk berlebihan, padahal jam tidur kita mungkin sangat sempit. Tapi Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Kita bangun karena kita punya kerinduan Tuhan. Ini adalah hari yang sulung. Hari yang pertama-tama di tahun yang baru. Kami tidak mau melewatkan, memang nanti ada minggu pertama, tapi sudah lewat dua hari. Ini hari Jumat, Sabtu, baru ketemu hari ketiga kita ibadah. Hari pertamanya mungkin kalau kita tidak langsung ibadah, kita lebih baik tidur sepanjang hari ini. Karena tadi malam mungkin sudah pikir, wah sudah dapat ucapan apa lagi, selamat tahun baru. Muncul langsung semua anak-anak begitu detik pertama, 1 Januari menit pertama. Mulai dari mana? Dari kampung Ambon sampai Arfai kasih selamat semua. Sampai di Jakarta, sampai di luar, iya, selamat tahun baru. Orang kan saling cepet-cepetan, seneng ini, karena itu euforia. Artinya semangat tahun baru. Begitu gaib senangnya orang untuk mengucapkan selamat. Mungkin kita sibuk di malam, waduh ini juga harus balas cepat-cepat ini supaya
Fresh ini juga salam kami. Kalau tunggu besok, kok lama amat sih balasannya? Padahal kami sudah menit pertama, jam pertama, tahun baru sudah. Kok ini baru? Oh, kami tunggu ibadah dulu. Bagi mereka, oh kok ibadah sih? Ya memang inilah yang harus kita lakukan. Amin. Asa tidak mau tahu, malas tahu untuk segala yang masuk. Saya fokus, ini adalah hari pertama untuk Tuhan. Amin. Tapi tidak apa-apa, kita yang sudah kasih salam selamat itu tidak apa-apa. Yang penting kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena saya harus menyiapkan apa yang menjadi berita kebenaran firman Tuhan. Harus fokus hari ini untuk apa yang Tuhan berikan pada kita. Ini adalah yang sulung. Memulai segala sesuatunya dengan Tuhan itu berarti kita sedang memusatkan hidup kita kepada Allah. Menjadikan Kristus sebagai segala-galanya. Menjadi yang pertama-tama, yang terutama. Yang pertama-tama yang ingin kita temui, yang pertama-tama yang kita mau katakan terima kasih, syukur, bahkan salam terbaik itu seharusnya Tuhan kita Yesus. Dia Allah yang harus pertama-tama kali menerima ucapan syukur, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami sekarang ada di tahun yang baru. Kita punya prioritas. Sebab itu kita harus melakukan hari ini menjadi ibadah pertama kali. Kita mau menguduskan hari ini betul-betul menjadi harinya Tuhan. Hari yang sulung, hari yang pertama-tama. Dari hari-hari yang panjang yang Tuhan berikan untuk kita alami. Kita mau menguduskan hari ini untuk berkata, Tuhan ini adalah harimu. Sepanjang hidup kami, sepanjang hari, sepanjang tahun 2021. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan. Karena kami menyerahkan hari pertama ini. Mungkin menurut manusia tidak tidak banyak yang mengambil bagian dalam ibadah terus terang. Bapak Ibu boleh cek seluruh gereja akan paling tinggal separuhnya dalam ibadah hari pertama. Syukur separuh. Biasanya itu sudah sering. Ketika saya penginjil pelayanan hari pertama, semua gereja asik berpetasan dan sebagainya, asik menghabiskan waktu, lupa bahwa hari pertama bukan hanya untuk dibuat bersenang, senang menurut keinginan kita. Ini hari kudus, hari sulung, hari yang pertama-tama. Untuk memulai segala sesuatunya, kita harus melakukannya di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Sebab oleh kasih karunia Allah, kita boleh ada pada hari ini. Allah harus menjadi pusat daripada seluruh kehidupan kita. Menjadi pusat berarti kita menjadikan Allah sebagai yang utama, terutama. Karena daripada Allah lah kita akan menerima gerakan-gerakan kehidupan, pimpinan-pimpinan, penyertaan-penyertaan, pertolongan. Bagaimana kita bisa mengharapkan pertolongan, gerakan yang daripada Allah yang memimpin hidup kita kalau kita tidak mengutamakan Allah? Apa yang kita utamakan pertama-tama di dalam masuk tahun baru ini? Allah harus menjadi yang terutama dan yang pertama-tama di dalam hati kita, dalam hidup kita. Amin. Segenap jemaat baik yang ada di gereja, yang mengikuti secara online, pastikan kita melakukan ini semuanya karena Allah harus menerima yang sulung, yang pertama-tama dari yang setiap kehidupan. Karena kehidupan ini datang dari Allah, karena kehidupan ini berasal daripada Allah, karena kehidupan ini digerakkan, diatur, dipimpin oleh Allah. Jadi kalau kita tidak melibatkan Allah sejak awal permulaan, bagaimana kita bisa menghadapi, melalui, mengetahui hal-hal apa yang akan kita terima? Termasuk tentang hal-hal yang baik, janji-janji yang luar biasa kita harapkan. Kalau kita tidak melibatkan Allah daripada mulanya. Sebagaimana firman Allah mengatakan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya segala sesuatu bukan kegiatan, bukan ide, bukan gagasan, bukan rencana-rencana apa yang kita mau kerjakan, bukan hasrat keinginan. Tapi pertama-tama adalah hati pikiran kita harus tertuju Tuhan Yesus. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Ini harus menjadi sebuah pusat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada perhatian kita kepada perkara hal-hal yang lain. Oh sebentar ya, nanti setelah ini mau ketemu silakan. Tapi pertama-tama kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi kehidupan ini datangnya dari Allah. Kalau kita tidak minta tolong Tuhan, kita tidak minta Allah
Allah memulai semuanya, terus siapa nanti akan menolak? Kamu cuek sama saya. Hari pertama kamu asik dengan dirimu sendiri. Kamu seolah-olah tidak menganggap saya penting, tidak menganggap saya perlu. Kamu tidak merasa aku perlu Tuhan Yesus. Aku perlu Tuhan pimpin. Ku perlu Tuhan Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu bersamaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam. Kita perlu Tuhan Yesus. Memulai hari pertama dengan Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan, kami tidak bisa berjalan. Kami takut, jangan takut untuk berkata, ini Bapak Ibu kita tidak tahu. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang kasih tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi kalau kita sungguh minta Allah memimpin kita, Tuhan akan beritahu. Apapun yang terjadi. Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan apa hal yang kita tidak ketahui. Kalau kita memulai dengan Tuhan, kita tidak tahu memang 2021, tetapi Tuhan yang maha tahu itu akan memberitahukan segala sesuatu. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal. Bapak Ibu, Allah kalau memberitahu kita bukan hal kecil. Kalau Allah sudah tunjukkan kehendaknya, rahasianya, kebenarannya, rencananya bagi kita, bukan perkara kecil. Jadi kalau engkau mau mengalami perkara luar biasa 2021, pastikan kita sungguh mau minta, Tuhan beritahukan saya. Tuhan tunjukkan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Sampai Tuhan katakan, aku yang beritahu. Jangan memegahkan diri dan apa yang kau tahu. Apa yang kita tahu ini, maaf Bapak Ibu, itu seperti rumput yang seperti bunga yang kita pikir kita berkembang, nanti melintas angin, sia-sia. Karena kita so tahu. Tanpa Tuhan, tanpa kita libatkan Tuhan, tidak ada apapun yang kita tahu. Seluruh pendidikan 2020 jadi pelajaran. Dokter yang sudah pengalaman di rumah sakit hebat, mulai dokter senior sampai pemula, dokter muda, mati loh. Bagaimana kita bisa mengatakan, saya tahu 2021. Tahu apa kita? Bagaimana kita menjadikan hari satu tinggal tidur karena semalaman kita enak-enakan menikmati waktu memasuki awal tahun. Saya tidur saya. Petasan kiri kanan, Tuhan aku mau tidur, aku mau bangun pagi. Saya sudah berdoa jam 5 pagi. Berdoa setiap pagi Bapak Ibu bukan hanya untuk kebutuhan, untuk pergumulan. Berdoa setiap hari bukan hanya di awal pertengahan tahun, akhir masuki tahun, tidak pernah berhenti. Saya tidak pernah melewatkan waktu jam 5 saya dengan tidur panjang. Bangun pagi. Bapak Ibu boleh naik ke sana kalau tidak mau, atau naik ke sini setiap pagi yang suara kami, saya percaya tidak tertulis. Kami nyanyi tidak dengan suara kecil. Di kamar dengan gitar saya menyanyi. Haleluya, every morning. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau Tuhan buat kita lumpuh mau apa? Buta mau apa? Syukur kalau cuma fisik yang cedera. Kalau mati, siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Tuhan akan beritahu. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, bagaimana? Itulah sebabnya hari ini menjadi hari kudusnya Tuhan. Tuhan ini kudus. Ini harimu Tuhan. Yang akan memimpin langkah kami hari-hari berikutnya. Kami tidak takut. Bersama Tuhan, kami pasti dipimpin, diterangi, ditunjukkan jalan-jalan mana yang harus kami pilih, yang harus kami lalui dalam hidup kami. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan jalannya. Hari ini kita ngomong kita mau ke sana. Kalau Tuhan bilang tidak ada, Tuhan pelet, Tuhan mau apa? Hanya Tuhan yang tahu jalan-jalan yang akan kita lalui. Tuhan sendiri sudah berfirman, aku akan memberitahukan hal-hal yang besar.
Tuhan mau ngomong hal-hal yang besar, tapi kita mau tahu hal-hal kecil yang kau tahu. Apa yang kita tahu? Allah mau memberitahukan kita hal yang besar. Sebab itu Hizkia melalui 2 Tawari 31 ayat 20 mengatakan, demikianlah yang diperbuat Hizkia di seluruh tanah Yehuda. 2 Tawari pasal 31 ayat 20 mulai. Ia melakukan apa yang baik. Ini raja. Apa yang jujur. Ya. Apa yang benar terhadap Tuhan Allahnya. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh tanah Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, dia cukup baik. Seringkali kita berkata, saya sudah baik kok. Tidak, jujur. Apa yang jujur? Dan apa yang benar terhadap Tuhan Allahnya. Buktinya apa? Buktinya itu di ayat 21. Dan dalam setiap hal yang dimulainya, memulai hari, memulai usaha, memulai niat, memulai rencana. Ini Hizkia, orang yang dikenal baik, jujur, takut akan Tuhan, hidup benar. Dalam setiap usaha yang dimulainya, untuk apa? Untuk pelayanan terhadap rumah Allahnya dan pelaksanaan terhadap Taurat dan hukum Allah. Ia mencari Allah. Mencari Allah. Amin. Tidak ada hal apapun yang bisa dibanggakan manusia. Ini raja yang ngomong. Ini raja yang punya pengalaman 15 tahun kemudian ketika divonis engkau mati Hizkia. Tapi oleh karena Tuhan mempertimbangkan kebaikannya, kejujurannya, hatinya yang benar di hadapan Allah, Allah perpanjang. Kau lihat sepanjang matahari ini bergeser. Selama itu juga aku akan perpanjang usiamu. 15 tahun dapat bonus usia. Ini hanya dialami seorang Hizkia. Orang ini bagaimana bisa mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan? Dia tadi, karena dia mencari Allahnya. Dia mengutamakan Allahnya. Dia memusatkan hidupnya kepada Allahnya. Bukan yang lain, bukan apapun juga. Bukan kepada dirinya sendiri. Atau apapun juga. Hanya engkau ya Allahku. Itu yang dilakukan seorang Hizkia. Sebab itu dia dapat berbuat baik. Dia berbuat jujur. Dia berbuat benar. Karena dia mengandalkan Tuhan. Takut akan Tuhan. Semuanya itu tidak selesai. Semuanya itu dilakukan dengan, bukan dengan setengah hati, setengah jiwa, segenap hati. Mencari Allah dengan segenap hati. Tuhan kami tidak bisa. Lihat dia mulai untuk apa. Bapak, hidup kita harus theosentris, Christ-centris, God-centris. Hidup kita ini harus berpusat pada Allah. Kehidupan bangsa Israel itu hanya berpusat pada ibadah. Makanya Alkitab Paulus pun menuliskan bahwa ibadah itu mengandung banyak janji. Baik untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Tapi latihan-latihan duniawi itu hanya sedikit dampaknya. Tapi ibadah akan menentukan segala-galanya. Umur kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita itu sesungguhnya dipengaruhi, ditentukan oleh bagaimana kita mengutamakan Kristus melalui saat teduh, ibadah dalam keluarga, mesbah keluarga, ibadah kita bersama-sama sebagai umat Tuhan. Ini perlu, sebab itu hari pertama ini harus gereja Tuhan tidak boleh tertutup. Gereja Tuhan tidak boleh dingin. Tidak ada pujian, tidak ada penyembahan. Pintu tertutup, jendela tertutup semua. Tinggal tunggu, nanti hari pertama. Saya tidak setuju. Hamba-hamba Tuhan, maafkan saya harus katakan, seharusnya engkau tetap ada di rumah Tuhan. Kita hamba Tuhan, bukan hamba untuk membuat pilihan. Tahun baru saya mau ke sana, saya mau kemari, saya punya uang, saya mau diberkati Tuhan. Hamba Tuhan harus ada in the house of the Lord. Harus ada di dalam rumah Tuhan. Engkau yang mengawali tahun, bagaimana domba-domba ini bisa mengerti, melihat bagaimana gembala Allah yang agung, gembala yang agung itu memimpin. Kalau kita sebagai pelayan-pelayan kita tidak ada di tempat, domba-domba itu tidak tahu kemana dan bagaimana. Kecuali domba-domba itu sendiri yang mengikuti keinginan mereka. Ketika kita sudah buka, tapi mereka membuat itu pilihan mereka. Tapi sebagai pelayan Tuhan, engkau harus tetap ada di rumah Tuhan. Kita tidak menutup pintu gereja. Supaya setiap orang di hari pertama ini dapat berseru dan berkata, Tuhan, kami tidak tahu. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan, we are nothing, Lord. Tanpamu Tuhan kami, Bapak Ibu kita nothing. Nothing itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu tanpa Tuhan. Akibatnya lihat di sini, sehingga segala yang diperbuatnya, bukan perbuatnya,
bisnis. Usaha itu bisnis. Usahanya berhasil. Sehingga apa? Sebagian. Setengah. Oh, semua usahanya berhasil. Bapak Ibu mau mengalami semua usaha berhasil. Itulah kita harus selalu ada di pusat di mana Allah mau. Yaitu kita terus menerus menaruh perhatian. Pak, usaha kita tidak akan ada yang gagal. Apapun juga. Niat kita, pekerjaan kita. Semuanya tidak ada yang gagal. Kami dari tahun ke tahun sampai mulai dari Surabaya 16 tahun kami melakukan pelayanan kasih. Tiap Natal maaf di Surabaya kami paling sedikit 50 juta kami bagi. Sampai hari ini Bapak Ibu yang jemaat pertama-tama, jemaat angkatan, kami tidak berhenti berbagi kasih dari tahun pertama begitu kami menjadi pelayan. Tidak berhenti dan Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah kosong saldo ATM surga tiba-tiba tidak macet, tidak, oh tidak ada dana cash, tidak ada, selalu ada, Allah selalu buat semuanya berhasil. Tidak ada satu program kami gereja di tahun 2020 yang tidak terpenuhi. Sampai semuanya ini bisa, lihat ini duit semua bikin pelang itu bukan tidak ada duit, beli besi. Semuanya Tuhan sediakan, memangnya cuma datang ke toko, Pak saya berdoa, Tuhan gerakan saya percaya toko ini berkati Tuhan, tolong kasih besi gratis. Dan sampai dibikin teralis, sampai oh ini ada sisa besi teralis. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Semua kami tadinya mikir, aduh seandainya, baru berandai-andai. Saya ingat sama Bapak Ciang, Papi kali nggak nyangka tiba-tiba bukan ini mahal, ini bukan murah. Ini sekarang spandex ini per lembarnya yang 4 meter, ini kami 4 meter, langsung panjang nggak ada sambungan. Itu 420 Bapak Ibu. Satu lembar. Ini sendiri kami selesaikan dengan dana 14,5 juta. Bukan 1-2 juta, bukan di bawah 10 juta. Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu. Tidak ada yang kemudian memulai terbengkalai, kacau, tidak selesai, tidak ada. Always till beginning, from beginning till finish. Mulai dari awal sampai akhir Tuhan selesaikan. Amin. Lihat gereja kita tadi tertutup-tutup, saya cuma angkat tangan, Tuhan kami tidak tahu. Ininya ada yang nyumbang. Gipsum ini ada yang nyumbang. Pengusaha yang tiba-tiba nggak tahu dari Jakarta yang datang. Nyumbang. Pak Blen, saya puji Tuhan. Tuhan kok baja ringannya belum ada. Puji Tuhan. Ngomong sama ibu, ambil dulu aja. Nanti biayanya. Diperingan. Ambil di Gasmart juga. Semuanya selesai. Apa yang tidak selesai? Amin. Semuanya pasti bisa. Kalau kita ini selalu melibatkan Tuhan, mengutamakan Allah dalam hal apapun juga. Sampai hal kecil yang saya tidak bayangkan, saya tidak bisa beri hadiah untuk anak-anak saya. Anak-anak saya dapat kiriman berkat dari tantenya. Sepatu yang baru dipakai, tidak kebesaran. Nah ini kan enak ketemu keluarga yang demikian. Kakaknya kuliah di London, beli Nike, Adidas ya, dikasih 2, Nike 1, Adidas 1. Itu semua dikasih buat adiknya di Surabaya, kakaknya yang lagi kuliah di London ini. Kaki anak sekarang ini kan gede-gede. Begitu dikirim nggak cukup sudah, padahal masih SD atau SMP. Si siapanya? Iya, nggak cukup ya sudah. Ya berkatnya Unika, masih baru pakai Adidas lagi. Itulah Tuhan tahu, oh bapakmu tidak bisa beliin kamu, nak kemahalan. Sayang duit sekian ratus ribu. Lebih baik itu buat yang lain, buat makan bareng kayak tadi malam kan enak. Daripada buat bakar-bakar, buat aja makan perjamuan kasih sepanjang jalan Merdeka. Wih menarik banget. Perjamuan kasih, ayo collect money, kumpulkan uang, kita bikin perjamuan kasih, tutup tahun dan ucapan syukur, berdoa bersama-sama, buka jalan itu, buka mesbah, makan gratis semuanya. Supaya tahun baru tidak ada yang pulang ke rumah dalam keadaan lapar, tidak ada yang cuma melihat petasan tapi pulang lapar. Tapi uang dibakar di sana sini. Kenapa tidak buka meja makan gratis sepanjang jalan itu? Uang-uang siapa yang merasa tergerak? Daripada dibakar gitu. Nikmati biar kita membangun sebuah pemandangan yang tidak pernah. Akhir tahun di Biak. Di Biak jadi gitu. Di Manowari ada makan gratis sepanjang malam. Bayangkan kalau duit orang petasan. Katanya sampai MM-an. Kasih makan dari malam mau makan pagi lagi masih ada. Heboh Manowari. Ini satu-satunya kota yang betul-betul menyambut tahun baru dengan sukacita.
Semua makan, puas, pulang, kenyang. Kalau perlu bungkus-bungkus, karena memang kebanyakan. Coba kalau Wosi juga dipenuhi, meja penuh semua. Tidak pandang muka, tidak pandang diskriminasi agama. Semua menikmati tahun baru. Dia analisa, daripada yang cuma jadi penonton malah, aduh kena saya apinya, aduh kena saya, aduh asapnya kena saya. Buat apa sih itu? Akhirnya, saya lihat, wih berapa duit kami tadi malam berdua. Papa Seri ya, kita ngobrol. Papa Seri berapa duit itu? Kita lihat, uang yang dibakar. Kenapa kita tidak suka menunjukkan kasih daripada kita memuaskan keinginan kita sendiri? Ini kan hanya memuaskan keinginan, kebanggaan. Oh saya bisa, saya bisa, saya bisa. Bersaing kalau perlu. Oh dia berapa menit nyalanya? 5 menit. Wah kita beli yang 15 menit. Tiba-tiba tak kamu setengah jam. Aduh celaka saya ini. Dia lebih banyak duitnya dari saya. Setengah jam gak berhenti-berhenti. Sampai megang gitu kebetar juga. Lu setengah jam ini. Bayangkan ini. Buat apa? Wah kemudian saya baru pulang ini. Setengah jam. Kecil setengah jam. Saya dibawa langsung dari Cina 2 jam. Maaf kata habis gitu KPK datang. Duit dari mana itu? Bakar-bakar 2 jam. Duit tendasmu. Ini mikir Bapak Ibu buat apa sih? Kenapa kita tidak lebih suka menunjukkan kasih gitu loh? Dikumpulkan uang-uang itu. Kalau perlu bikin bazar bazar murah dengan uang-uang itu. Bazar murah sembako bukan hanya di sepanjang jalan-jalan tutup biar itu orang tahu. Kalau cuma di instansi itu sedikit yang tahu bazar gratis. Hanya yang dapat brosur atau dapat WA baru. Oh ada bazar gratis di instansi ini. Itu sedikit yang tahu. Coba tutup jalan yang menarik perhatian masyarakat supaya masyarakat oh tahu murah-murah ya. Itulah uangnya siapa? Nggak usah ngomong uang APBN. Lihat rakyat kita ternyata kaya kok. Bisa bakar duit yang kaya. Orang kayanya Amerika aja udah berani bakar duit. Lu di sini duit dibakar. Nggak kaya bagaimana lu? Amerika aja yang kaya raya nggak berani. Paling wah hebat. Dia orang lain dia yang nikmati. Kayak kita di sini orang bakar, puji Tuhan. Kita yang jadi penikmatnya. Seharusnya seperti itu kan? Kenapa ya tadi kehilangan prioritas bagaimana memasuki tahun yang baru? Kehilangan pengenalan akan Allah untuk bagaimana kita memasuki tahun yang baru dengan cara yang benar. Yaitu tadi menguduskan hari pertama ini untuk Tuhan. Syukur kita bukan hanya di menit jam terakhir. Waduh, pukul 24. Sebentar lagi tender Tuhan Yesus dengan penuh keterharuan. Kita tiba begitu lewat Tuhan Yesus. Tinggal 1 menit. Lama banget doa anak satu ini. Lama banget kesaksiannya. Sudah berapa sini? Jadi perasaan pindah tahunnya. Tadi malam terus terang. Ya kami sebentar aja. Kami cukup lelah kan. 11:30 masih harus rapikan. 11:30 tiba-tiba masih ada tamu. Keisha Karen naik. Puji Tuhan. Tapi mami selama tahun. Aduh. Ini papi harus persiapan. Besok udah bisa temani mami aja. Besok harus ibadah lagi. Oh iya. Masih ada tamu. Puji Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi. Kalau kita mengutamakan alam. Enak bangun seger ya toh. Uang tetap awet daripada habis. Uang aku habis. Beli petasan. Lupa. Kamu kan traktir itu anak-anak. Ayo nyalain ya nanti. Ini. Buat apa sih? Bagaimana kita bisa mengalami? Harusnya semua hidup kita ini mengalami yang baik. Karakter kita bisa kita pertanggungjawabkan. Pekerjaan kita tidak ada sesuatu yang buat kita gigit jari. Aduh. Tidak ada Bapak Ibu. Seharusnya semua yang kita lakukan berhasil di dalam Tuhan. Amin. Ini 2021 pastikan kita mulai. Sekali lagi jemaat Tuhan. Dimanapun kau berada. Yang secara online yang tidak bisa ikut. Kita harus memulai dengan Tuhan. Ingat 2021, 2020 aja begitu gelap. Begitu mengecekam. Maaf Bapak Ibu. Apa yang kita bisa bayangkan dengan 2021? Hah? Saya harus ngomong apa adanya. Vaksin sudah di depan mata. Bagaimana kita menghadapi ini? Kita menerima atau menolak? Kita nggak tahu. Tapi kalau engkau mengetahui bagaimana Tuhan menjadi yang terutama Allah, pasti akan beritahu. Kondisi ekonomi tidak akan lebih baik.
Apakah ekonomi akan lebih baik? Siapa bilang? Sebab itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan, sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah terjadi. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, termasuk keberhasilan, keberuntungan, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan sukacita, itu Tuhan yang ngasih. Kalau Tuhan tidak ngasih, mau apa? Biarpun kita berjerih lelah seperti kata Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang bangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kamu bangun pagi-pagi untuk makan roti dengan hasil jerih payahmu. Kalau Tuhan katakan, aku tidak memberkati kamu. Lebih baik orang yang mengasihi Tuhan tidur pun diberkati oleh Tuhan. Kami mengalami itu, Bapak. Kami tidak banyak keluar rumah, tapi ya Tuhan tinggal dalam hadirat. Kami tidak pernah kehabisan. Sampai hal kecil beras pun ada yang ngasih. Zam-zam. Mari kita ke Zam-zam. Mau beli apa? Kalau dia tunjuk, anak-anak kami tunjuk baju yang 300, sama aja 300-400. Sudah, cari yang lain. Mau bongkar rahasia sedikit, gak apa-apa ya, biar jadi contoh. Anak-anak kami sama beli di Cabo, Sanggeng. Bapak ibu kami gak malu. Terus terang. Jangan Cabo. Begitu ke Zam-zam mahal. Uang 200 ribu hanya satu baju. Di Sanggeng uang 200 bisa dapat 4 potong. Apa hidup ini dibanggakan? Yang penting disyukuri. Masih banyak orang tidak bisa beli apa-apa. Makanya kalau saya melihat bagaimana tangan Tuhan bisa menolong saya sebagai ayah untuk bisa memberi sesuatu, saudara, terima kasih Tuhan. Tidak semuanya harus pakai merek Sanggeng. Ya. Masa dari atas ke bawah Sanggeng semua? Biarpun atas Sanggeng, bawahnya London dong. Keren kan? Itu di atasnya boleh saya, tapi baru dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu pendetanya, bapaknya dasar bocor ya. Tadi jadi tutupi, jadi bikin malu. Tidak apa-apa, ini kesaksian. Kami tidak selalu harus beli menurut tempat keinginan kami, Bapak Ibu. Persis kemarin itu belanja. Kapan kau baju putih Pak? Tadi malam ya. Inilah karya Sanggeng, baju putih yang pakai Mikael. Di Zam-zam 250. Begitu masuk pasar Sanggeng, baju putih. Tinggal banyak debunya aja dicuci dulu. Masuk mesin cuci, kinclong pakai, bagus merek. Apa kalahnya? Cuman kalahnya kan beda tempat aja. Satunya toko besar, satunya penuh debu dan abu. Kayak lagu Frankie Siombing, naik bis kota. Selesai. Tapi kan nyampe juga sampai tujuan. Dengan yang naik mobil pribadi, dengan yang naik taksi, nyampe juga. Sama saja. Yang penting hidup itu harus disyukuri di dalam dunia. Dimulai dengan Allah, prioritas Allah. Bapak Ibu terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir. Saya tahu Bapak Ibu capek. Lelah kami pun. Tapi ya tahu, saya lihat, saya tidak ada kecapean. Orang capek, aduh khotbah kalau perlu tidak lama-lama. Loh, bayangkan ini baru poin pertama ini. Saya juga lupa. Saksi sana sini baru, tadi baru yang pertama. Mengapa kita harus memulai hari pertama ini dengan Tuhan? Ya karena Tuhan harus diutamakan. Segala-galanya, pusat. Ini hari yang pertama, amin. Harus kita berikan kepada Allah sendiri. Sebab Tuhan yang sudah melakukan itu. Yang kedua adalah ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita ini sedang mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, aku tidak bisa. Sebagai siapapun kita, ketika kita menghadap Tuhan, menyerahkan diri melalui bentuk ibadah, melalui bentuk doa, sebenarnya kita ini sedang ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Tidak ada kemampuan dalam diriku yang aku harapkan bisa menolong aku untuk menghadapi hal-hal apa yang akan terjadi di depan ini. Aku tidak bisa. Inilah yang kita perlukan. Jujur aja, bila mana kita menyerah, kita seringkali begitu terjepit, kepepet, baru Tuhan tolong saya. Tapi pada saat awal-awal ketika semuanya dalam keadaan segar, sehat, kuat, saya masih bisa. Menyerah kepada Tuhan bukan menjadi sebuah pilihan yang terutama. Baru setelah semuanya menjadi runyam, menjadi ribet, menjadi kacau, baru Tuhan tolong saya. Allah mau sejak semula kita mengaku. Jujur itu artinya kita sadar. Kita menyerahkan awal tahun ini kepada Tuhan, sepanjang tahun ini kita sadar. Tuhan, aku tidak bisa. Tuhan, aku sadar akan kekuranganku.
Tuhan, aku sadar akan ketidakmampuanku. Aku sadar akan keterbatasanku. Kebutuhan rumah tanggaku banyak. Seharusnya setiap bulan itu paling sedikit 7-8 juta. Tapi penghasilanku sekarang cuma sekian digit. Sekian juta bisakah ini Tuhan? Itulah kita harus datang. Menyerahkan sebulan penuh sampai bulan-bulan selanjutnya akan kita lalui. Dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Karena kita serahkan semuanya. Secara sadar. Tuhan ambil alih hidup kami. Tuhan pimpin langkah kami. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Amin. Di luar Tuhan tidak ada. Apa yang kita bisa banggakan? Tidak ada hal apapun juga. Sebab itu Daud sendiri berkata, Daud ini orang hebat. Bapak Ibu, orang hebat dunia dari segala zaman tidak bisa dibandingkan dengan Daud. Kalau talk about man, Daud is the really man. Orang laki-laki yang sejati. Mau berantem betul. Mau menunjukkan pahlawan jagoan bunuh betul. Lihat dia potong kepala orang tuh umur 15-16 tahun itu. Gue lihat itu. Ngomong dia bela teman betul. Ngomong dia melayani keluarga, dia layani keluarga betul. Lebih-lebih ngomong melayani Tuhan, dia melayani Tuhan betul. Mau bersaksi untuk Tuhan, dia bersaksi untuk Tuhan betul. Walaupun dia sudah kaya, dia sudah mewah dari anak, tertolak dari anak miskin, kemudian dia melakukan semuanya seperti kata Hizkia. Inilah keturunan Daud. Semuanya itu dilakukan dengan segenap hati. Tapi kemudian Daud menunjukkan rahasia bagaimana aku bisa melakukan semuanya ini. Mazmur 37 ayat 5. Menjadi sebuah kebenaran menunjukkan kita harus bisa berkata, Tuhan, kami tidak bisa. Tanpamu kami tidak dapat berbuat apa. Kami sadar ini loh Bapak Ibu. Seringkali kita ini nggak sadar bahwa kita ini terbatas. Atau kalau enggak, kesadaran kita ini seringkali melampaui kemampuan kita. Ya tadi kita selalu overestimate, overaction, ya, dan sebagainya, melebih-lebihkan sesuatu. Padahal itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita belum menyerah. Kalau kita menyerah kepada Tuhan, kita akan berkata, tidak ada apapun. Kalaupun kami sudah capek, kami alami hal-hal yang luar biasa, ini tidak ada apapun. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Semuanya karena kasih karunia. Sebab itu kami datang menyerah, kami sadar sepenuhnya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu ini loh, kata Daud. Orang yang pria sejati, ngomong pria yang dikagumi, dihormati oleh semua orang. Mau Valentino kek, mau ngomong Putin kayak begitu, ngomong Daud, orang ini hebat. Mau ngomong Hitler saat ini, mau ngomong presiden hebat. Coba semua orang, Bapak apa komentar Bapak tentang Daud? Ih, orang itu. Pria mana yang bisa menandingi seorang Daud? Tahukah Bapak Ibu rahasia Daud? Ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Allahku, Tuhanku pasti menolong aku. Pasti bertindak. Dalam kesadaranku penuh inilah Tuhan selalu terlibat. Tuhan selalu ambil alih. Amin. Tidak adalah apapun. Menyerah sebenarnya kita ini sedang mempercayakan diri kepada Tuhan. Menyerah itu berarti kita sedang mempercayakan. Bukan hanya percaya. Mempercaya. Percaya dan mempercaya itu beda. Saya percaya sama orang itu. Tapi untuk saya mempercayai uang saya, modal saya, usaha saya kepada orang itu cerita yang lain. Saya percaya dia sebagai kenalan, sebagai teman. Tapi kalau saya kemudian mempercayakan itu beda dengan percaya. Bapak Ibu, kata ini bukan hanya surrender, but trusted the Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Inilah orang yang mempercayai Tuhan. Mempercayai, bukan hanya percaya, aku percaya Tuhan tolong saya, tapi kalau tidak ada jawaban, maaf Tuhan, saya tidak bisa percaya lagi. Beda. Kita harus percaya sepenuhnya. Trust, bahasa Inggris itu ada dua, percaya, belief atau trust. Trusted itu lebih kuat daripada belief. Tidak hanya sekedar percaya. Makanya dulu ada koran believe or not. Tapi Alkitab, bahasa Alkitab bukan sekedar believe. Engkau harus trusted to God. Engkau harus mempercayai Allah. Amin.
Percaya saja tidak cukup. Menyerah itu berarti mempercayakan diri kepada Allah. Makanya Daud punya pengalaman demikian. Mazmur 94 ayat yang ke-17 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang menolong aku. Dia punya pengalaman, sadar penuh bagaimana Tuhan menolong. Jikalau bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Mazmur 94 ayat 17. Ketika aku mencoba berpikir, mengandalkan diriku, kekuatanku, kemampuan, kebisaanku, hati-hati. Kakiku goyang. Totofore. Gemetar. Ternyata aku tidak bisa. Ternyata jurang ini aku pikir dangkal. Ternyata sebuah turbin jurang yang dalam. Kita pikir aku bisa berenang. Bapak Ibu, ada keadaan-keadaan yang itu di luar kemampuan estimasi kita. Masalah yang kita pikir sedikit, hati-hati. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, masalah itu bisa menenggelamkanmu. Masalah yang kelihatannya di laut dangkal, perairan dangkal, hati-hati. Jangan sampai tiba-tiba engkau menginjak tempat yang kau tidak duga. Kenapa? Bukan soal air itu yang dalam. Karena engkau tidak berjaga-jaga. Engkau tidak sadar untuk mengandalkan Tuhan. Petrus jalan di atas air. Tetapi ketika Tuhan katakan begitu dia sadar ini laut dalam. Walaupun dia seorang ahli laut, dia nelayan. Tapi begitu dia tahu ini laut dalam. Aku tidak bisa mengandalkan keahlianku berenang di sini. Berenang mau berapa kuat tidak bisa menolong aku. Saat itu dia berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Inilah orang yang serahkan hidup. Percaya kepada Allah. Ketika aku berpikir ayat 18, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ayat 19, apabila bertambah banyak pikiranku, masalah kita, kenapa mengandalkan diri sendiri? Pikiranmu akan tambah banyak kesesatan. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Ini pengalaman Daud, seorang yang sadar, aku penuh kelemahan. Aku penuh kekurangan. Aku perlu Tuhan. Kita harus sadar. Menyerah berarti kita tidak hanya percaya. Kita mempercayai Allah. Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saya memberitahukan, yang dapat menghibur kita dalam kesusahan tidak ada manusia. Bukan suami, bukan istri. Engkau bisa kecewa dengan suamimu, engkau bisa kecewa dengan istrimu. Yang bisa menghibur kita hanya Tuhan. Sebab itu engkau bisa melihat istrimu yang mungkin tidak menghibur, menguatkan, malah menjatuhkan kamu. Mama terima kasih. Karena itu, aku tetap tahu Allah pasti menolong kita. Walaupun tanpa dukungan seorang pun, Allah sanggup menolong. Penghibur kita, penyokong kita, itulah Tuhan Yesus. Sampai kita bisa berkata, Mama mari, Papa mari. Kita gandeng tangan, anak-anak engkau boleh tidak percaya sama orang tua. Apa mama terlalu banyak janji-janji kosong, janji pepesan kosong, ngomong semuanya enak tapi ternyata tidak terjadi. Bapak Ibu, kita perlu datang dan percayalah, Tuhan tidak pernah janji pepesan kosong. Apa yang dijanjikannya pasti dilakukannya. Penyokong kita, penghibur kita hanya Tuhan Yesus. Makanya sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang menolong, ayat 17. Kalau bukan Tuhan yang menyertai saya, mustahil. Tapi karena Tuhan yang menopang saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita sudah nyerah sama Tuhan, jawaban Tuhan itu sederhana. Kalau kita sudah nyerah, jawaban Tuhan ngomong gini, jangan takut. Amin. Tuhan itu akan bilang, jangan takut. Tidak ada alasan kita. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan sebab Ialah yang memelihara kamu. Serahkanlah. Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir, jangan hendaknya kamu angkat. Kalau engkau sudah nyerah sama aku, anak-anakku, jangan takut. Aku yang di pihakmu, Immanuel, adalah Allah yang dahsyat. Amin. Tuhan kita akan berikan bukti, bukan hanya sekedar janji bagi kita. Haleluya. Siap untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bila kita menyerah, serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan apabila kita pertama mengutamakan Dia, inilah tujuan ibadah di awal tahun, supaya kita mengutamakan Allah. Dan ini terus kita bangun, memasuki dalam waktu-waktu ibadah-ibadah kita selanjutnya, sampai kita bisa menyerah kepada Tuhan. Dan akhirnya inilah yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Mazmur 118 ayat 14.
Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Saudara pernah ditolak? Iya. Mazmur 118, ya ayat 13. Ya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Lihat Bapak Ibu. Kita ditolak sampai, Daud itu ditolak sampai jatuh Bapak Ibu. Kita mungkin ditolak masih sempoyongan, masih bisa begini. Masih bisa. Tapi Daud ngomong, aku ditolak sampai jatuh. Berapa kali kita ditolak? Ide kita, pikiran kita, rencana kita ditolak oleh manusia. Kita diremehkan, tidak diperhitungkan. Apakah kita sudah mulai goyah? Berapa kali kita mengalami penolakan? Berapa kali kita mengalami kegagalan? Apakah kegagalan menjadi sebuah petunjuk yang terus membawa kita kepada kekecewaan, rasa malu seolah-olah, ya saya memang gagal. Tidak, Allah tidak mengatakan kau ditolak, jatuh. Dengan hebat ditolak, bukan dengan kecil, dengan hebat. Hebat, Bapak. Saya memberitakan orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang pernah jatuh di tempat-tempat yang hebat. Daud pernah jatuh. Tapi ketika dia berbalik kepada Allah, Saulus pernah menjadi seorang yang sangat jahat. Tapi begitu mereka berbalik kepada Allah, mereka menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Dengan catatan bahwa mereka bukan orang yang tidak pernah ditolak. Mereka pernah ditolak. Tapi Tuhan telah menolong aku. Amin. Tuhan pasti menolong. Orang-orang muda, engkau yang sekarang ini saya tahu dalam dunia pekerjaan semakin sulit. Engkau melamar di begitu banyak perusahaan, engkau membuat kurikulum vitae, CV, begitu banyak perusahaan sampai dengan bahasa Inggris engkau sampaikan. Khususnya di kota-kota besar. Berapa banyak engkau merasa usahamu seolah-olah ditolak. Jangan pernah menyerah. Karena kita punya Allah yang tidak pernah tutup mata, yang tidak pernah membiarkan kita. Bersama keluargamu, bersama orang yang kau kasih, mari bangun. Allah tidak pernah membiarkan kita. Malah apa yang Daud katakan kemudian, Pemazmur 118 katakan, Tuhan ialah kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, pada ayat yang ke-14. God will give you strength. Allah akan memberikan kekuatan. Sampai mulutmu akan memuji Tuhan. Dan Allah penyelamatmu itu akan membela kamu. Sebab ayat 15 dikatakan, bukan suara ratapan, bukan suara tangisan orang yang tadi tertolak hebat sampai jatuh. Tapi Allah tidak membiarkan dia tetap jatuh. Allah akan membuat orang yang jatuh itu di dalam kemahnya suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Sebab Tuhan yang berkata, Tuhan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Mau melihat tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berikan semuanya kepada Tuhan. Tangan kanannya akan melakukan keperkasaan. Bahkan dikatakan kemudian diselingi dengan tangan kanannya berkuasa untuk meninggikan. Yang tadi jatuh, yang tadi ditolak itu sekarang diangkat, ditinggikan oleh Allah. Tuhan mau melakukan itu bagi saudara dan saya. Dikatakan lagi, sebab tangan kanan Tuhan berkuasa melakukan keperkasaan. Bukan suara, biarlah 2021 tidak menjadi suara-suara minor, sumbang yang kemudian kita ceritakan, kita katakan. Biarlah suara sorak-sorai dan kemenangan. Sebab Allah menjadi pemimpin, penolong, Allah yang memulai segala sesuatunya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan mustahil untuk bisa membatasi terang hidup yang daripada Allah diberikan pada kita sebagai milik kepunyaannya. Siap memasuki tahun yang baru di dalam kasih karunia Tuhan. Allah bersama kita jemaat. Jangan ada keraguan-raguan, kekhawatiran, karena Allah punya jawaban. Jangan takut. Jangan takut. Selama kita berserah, mengutamakan Allah, mengandalkan Allah, Allah selalu berada di pihak kita. Allah selalu menolong kita. Pembela kita adalah Tuhan.
Tidak ada yang lain. Amin. Selamat memasuki tahun baru. Selamat menikmati hari-hari. Di tahun ini saya sedikit bocoran. Tahun ini adalah tahun breakthrough. Tahun 2021 ini adalah tahun penerobosan. Nanti saya akan bahas di minggu pertama. Apa itu breakthrough year? Ini tahun penerobosan. Saya terus terang, Tuhan beritahukan awan kegelapan ini terlalu gelap Bapak Ibu. Kita tidak bisa, tapi bersama Allah kita akan terobos itu semua. Kemustahilan, ketidakmungkinan 2021 ini jelas sesuatu yang mustahil. Tapi justru hal-hal yang mustahil itulah Allah akan pimpin kita umatnya. Seperti bangsa Israel berjalan melewati padang gurun, melewati laut Tebero, demikianlah Allah akan membawa kita menerobos segala kegelapan-kegelapan, mustahil-mustahil, tidak mungkin, apa yang tidak terjadi di tahun 2020-2021. Allah akan adakan breakthrough. Penerobosan yang luar biasa. Siap mengalami breakthrough, Allah harus menjadi yang utama dan selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Sebab Engkaulah yang sudah menjadi pertama dan utama dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami, yang kami percayai. Kami sudah menyerahkan hidup kami. 2021 ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami berikan semuanya bagi-Mu. Bentuklah kami, pakailah kami. Janji-Mu, penerobosan pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan angkat tangan. Terimalah tahun penerobosan ini. Ketika engkau memulai semuanya di dalam Tuhan, maka keadaanmu tidak sama lagi. Perubahan sudah terjadi dan sekarang penerobosan harus bekerja. Allah akan menyatakan karyanya, perbuatannya, melanjutkan keagungannya, supaya setiap kita pun mengalami kemuliaan Tuhan. Allah kita bukan Allah yang egois. Dia tidak hanya mau dimuliakan, tapi Dia pun membawa kita mengalami kemuliaannya. Allah yang dahsyat, sebab Dia Allah mengatasi segalanya, memberikan rahmat, kasih karunia, kemurahannya bagi kita semuanya. Allah menyinari kita dengan wajahnya. Allah memperhadapkan kita dengan begitu banyak janji-janji yang besar. Hal-hal yang luar biasa, yang kita tidak ketahui, yang kita tidak bisa pahami, karena memang itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan sediakan mulai dari hari pertama ini. Jangan katakan, oh nanti bulan depan, nanti bulan ketiga, nanti bulan kelima, nanti bukan hari ini juga. Semuanya yang kita mulai dengan Allah, segala sesuatu dibentuk, dijadikan oleh Allah, dan Allah yang menjadikan segala sesuatu menyatakan kemuliaannya. Terimalah sumber berkat, sumber pengharapan, sumber pertolongan, kasih karunia yang memimpin, menyertai, memimpin langkahmu bersama keluargamu, dengan segala usaha, pekerjaan, rencana yang kau lalui, kau kerjakan. Janji Tuhan Allah membuat kita semuanya berhasil. Apa yang kita kerjakan pasti berkemenangan. Sampai suara sorak-sore dan kemenangan ada di dalam kemah-kemah anak-anak Tuhan, orang-orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak akan tetap meratap, engkau tidak akan tetap berkeluh kesah, engkau tidak akan tetap menangis, tapi sukacita karena Tuhan. Penghiburan, pertolongan daripada Allah Bapa memenuhi kita semuanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, kuasa, kekuatan, kemuliaan Allah yang kekal dan yang tidak pernah gagal, pasti terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Mulai dari awal tahun 1 Januari, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai 2021. Bahkan tahun-tahun yang luar biasa sedang dibukakan Allah bagi kita. Terjadi atas kehidupan kita semuanya. Allah memberkati kita, hidup yang terus diperbarui. Tuhan, kami tidak lupa atas dunia ini, lawat dunia, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, bertobat dan melihat, menerima keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam keselamatan ada pengharapan untuk mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Gembala Agung kita. Kita sudah menerima berkat-berkatnya. Dan bersama-sama yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat tahun baru. Hari pertama luar biasa.